Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita sudah sampai ke materi analisis korelasi. Sebetulnya analisis korelasi itu banyak ya. Jadi korelasi itu kata lainnya adalah hubungan ya. Salah satu teknik analisis korelasi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu analisis product moment dari Carl Pearson. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh data yang kita punyai sebelum kita bisa melakukan analisis korelasi product moment. Yang pertama, data berbentuk interval atau rasio, jadi dia berupa skor, bukan berupa golongan atau bukan juga berupa peringkat. Lalu yang kedua, distribusi data mengikuti sebaran yang normal, sudah kita pelajari di semester di pertemuan yang sebelumnya ya, bagaimana bentuk atau sebaran data yang normal. Lalu yang ketiga, untuk uji korelasi hanya bisa mengkorelasikan dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel tergantung atau variabel terikat. Apabila sudah lebih dari dua variabel, maka kita sudah tidak bisa lagi menggunakan analisis korelasi product moment. Lalu yang terakhir, ini disebut juga dengan prasyarat linearitas, yaitu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel X dengan variabel Y merupakan hubungan yang berbentuk garis lurus atau hubungan yang linier. Jadi dia hubungannya bukan hubungan yang membentuk misalnya kurva lonceng terbalik gitu ya, atau membentuk huruf U. Jadi dia bukan korelasi yang kuadratik atau misalnya juga bukan korelasi yang kubik, tapi korelasinya adalah korelasi yang linier. Koefisien korelasi product moment simbolnya adalah R kecil. Nah, untuk nilainya, untuk korelasi yang negatif maksimal adalah -1. Jadi korelasi yang negatif itu adalah misalnya seperti ini. Apabila variabel bebas menurun ya, X, nilai variabel X menurun, maka variabel tergantungnya nilainya akan meningkat. Misalnya X itu adalah kepercayaan diri, lalu Y adalah perilaku konsumtif. Nah, ketika kepercayaan diri seseorang itu rendah, maka perilaku konsumtifnya akan meningkat. Atau sebaliknya, ketika kepercayaan diri seseorang itu tinggi, maka perilaku konsumtifnya akan cenderung rendah ya. Jadi yang satu meningkat akan diikuti oleh penurunan variabel yang lain, itu disebut dengan korelasi yang negatif. Nah, untuk korelasi positif berarti kebalikannya. Korelasi positif itu apabila misalnya ada peningkatan variabel variabel X, maka variabel Y-nya juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika variabel X misalnya menurun, maka variabel Y-nya juga itu akan menurun. Ya, kalau tadi ini kepercayaan diri dengan perilaku konsumtif, kita umpamakan X adalah kepercayaan diri dan Y adalah prestasi belajar. Ketika seseorang itu atau mahasiswa misalnya kepercayaan dirinya tinggi, maka prestasi belajarnya juga akan tinggi. Namun ketika kepercayaan diri seorang mahasiswa rendah, maka prestasi belajarnya juga akan rendah ya, karena mungkin misalnya jadi koefisien korelasi itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi ini menunjukkan arah ya, bukan berarti nilainya negatif atau nilainya itu positif, tapi ini adalah arah dari korelasi atau arah hubungan di antara variabel yang kita analisis. Dari hasil korelasi yang sudah kita dapatkan, kita juga harus mengetahui
makna dari besaran korelasi yang kita dapat. Jadi misalnya ada korelasi yang sangat rendah atau sangat lemah ketika korelasi yang kita dapatkan antara 0 sampai 0,19. Jadi sudah ada di sini ya. Nah, untuk korelasi yang tinggi atau yang kuat biasanya berada di antara 0,6 sampai 0,79. Sedangkan apabila korelasi yang didapatkan 0,8 sampai 1 disebut dengan korelasi yang sangat tinggi atau sangat kuat. Sekali lagi saya sampaikan, korelasi ini berlaku untuk korelasi yang positif maupun korelasi yang negatif ya. Jadi misalnya ada korelasi sebesar minus 0,83 ya, minus 0,83. Itu artinya kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif yang sangat tinggi atau sangat kuat ya. Ini adalah rumus dari korelasi produk momen. Nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam rumus nanti kita akan dapatkan dari tabel kerja ya. Jadi contoh, misalnya kita nanti akan mempunyai dua nilai. Nilai X adalah tes kemampuan umum, nilai seseorang pada tes kemampuan umum. Lalu Y-nya atau variabel terikatnya adalah nilai tes potensi akademik. Apakah ada hubungan antara tes potensi akademik dengan tes kemampuan umum? Jika ada hubungan, berapa besarnya sumbangan nilai X atau nilai tes kemampuan umum terhadap tes potensi akademik? Biasanya kalau soal yang diberikan akan seperti ini ya. Jadi ada nilai X dan lalu ada nilai Y. Anda harus mengerjakan tabel ini menjadi tabel seperti ini. X kuadrat adalah kuadratnya dari nilai X, Y kuadrat adalah kuadrat dari nilai Y, lalu XY adalah perkalian antara nilai X dengan nilai Y. Jadi silakan Anda hitung semua, lalu jangan lupa setelah itu Anda total ya. 180 adalah total dari X, jadi semua nilai X di sini Anda total ya. Begitu juga dengan yang lain. Jadi silakan ditotal ke bawah. Setelah itu, angka-angka dari tabel di depan itu Anda masukkan ke dalam rumus. Lalu kita lihat ternyata korelasi yang kita dapatkan adalah sebesar 0,779. Nah, namun untuk mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak, kita harus merujuk nilai atau koefisien korelasi yang kita dapatkan pada tabel ya. Jadi ada tabel R. Saya juga sudah melampirkan tabel R di sini. Jadi kita lihat pada tabel R itu ada dua taraf signifikansi 5% dan 1%. Anda lihat nanti di sini. Lalu berdasarkan jumlah subjek yang kita miliki. Kita kembali ke tabel tadi. Jumlah subjek yang kita miliki ada 20. Ini ya, ada 20 subjek. Atau 20 orang. Lalu kita lihat di tabel R. Di tabel R untuk N sama dengan 20. Taraf signifikansi 5% sebesar 0,444. Untuk yang 1% sebesar 0,561. Nah, untuk mengetahui apakah korelasi yang kita punyai atau yang kita cari atau yang kita hitung itu korelasinya signifikan atau tidak, atau memiliki makna atau tidak, hasil yang kita dapatkan harus lebih besar dari kedua taraf signifikansi ini ya, dari kedua nilai yang ada di taraf signifikansi. Jadi tadi ini sudah diperoleh, lalu kita bandingkan hasil R dari perhitungan kita dengan R dari tabel. Ini adalah kaidahnya, ketika R hasil perhitungan kita lebih besar dari R tabel 5%, yang ini 0,444, maka korelasi yang kita miliki merupakan korelasi yang signifikan. Namun, apabila hasil hitung kita lebih besar dari yang 1%, berarti korelasi yang kita miliki itu merupakan korelasi yang sangat signifikan.
Namun, apabila R hasil perhitungan lebih kecil dari R 5% yang ini, maka kita akan mengatakan bahwa korelasi tersebut tidak signifikan. Sekarang kita membuat kesimpulan. Kita ketahui bahwa R yang kita dapatkan adalah 0,779 ya, 0,779. Ketika kita bandingkan dengan R 5%, 0,779. Jadi ini R yang kita dapatkan. R yang kita dapatkan adalah 0,779. Nah, sekarang kita bandingkan dulu dengan yang 5%. 0,44 berarti yang kita dapatkan hasil perhitungan kita nilainya lebih besar dari yang 5% ya. Apabila kita mendapatkan hasil yang seperti ini, kita coba ke taraf signifikansi yang lebih tinggi ya, jadi yang 1%. Jadi taraf signifikansi yang lebih rendah, maaf. Kita bandingkan lagi apakah 0,779 ini 779 lebih besar atau lebih kecil ketika dibandingkan 0,561. Ternyata hasilnya lebih besar ya. Jadi hasil perhitungan kita lebih besar daripada R yang kita dapatkan dari tabel. Terutama yang kita dapatkan lebih besar dari R tabel 1%. Sehingga kaidah yang kita gunakan adalah kaidah yang ini. Kesimpulannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan. Kenapa hubungannya positif? Karena di sini tidak ada nilai minus ya. Jadi kalau korelasinya negatif, nanti di sini dari hasil perhitungan kita akan memperoleh hasil yang negatif. Jadi hubungannya positif yang sangat signifikan. Kenapa sangat signifikan? Karena hasil perhitungan kita lebih tinggi daripada R yang 1% ya. Jadi kaidahnya tadi kalau lebih dari 1% dia sangat signifikan antara nilai tes kemampuan umum dengan nilai tes potensi akademik. Karena korelasi positif, kita akan mengatakan bahwa semakin tinggi nilai tes kemampuan umum, maka akan semakin tinggi nilai tes potensi akademik. Sebaliknya, semakin rendah nilai tes kemampuan umum, maka akan semakin rendah pula nilai tes potensi akademik. Karena korelasinya tadi signifikan, kita akan mencari sumbangan efektif. Caranya adalah kita kuadratkan nilai R kita, lalu kita kali dengan 100%. Diperoleh sumbangan efektifnya adalah sebesar 60,7% ya, karena 0,607 dikali 100% sama dengan 60,7%. Kesimpulannya, berarti nilai kemampuan umum mempengaruhi nilai tes potensi akademik sebesar 60,7%, sedangkan 39,3% ini karena tadi 100% ya, berarti 100% kita kurangi 60,7, hasilnya adalah 39,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Silakan mengerjakan soal pendalaman yang sudah saya berikan. Minggu depan akan kita bahas mengenai jawaban soal pendalaman tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.